Suasana Indonesia tahun 64. Pada waktu itu PKI menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, menyerang Pancasila, sekaligus akan mengambil alih Indonesia. Puncaknya adalah tahun 64. Tahun 60 mulai ada manifesto politik, diteruskan dengan resopim, diteruskan dengan carek, bagai malaikat turun dari langit jalannya revolusi kita. Ada tahun Viri Pericoloso, tahun 64, tahun perdikah. Ketika itu PKI melakukan gerakan pada 4 bidang. Pertama bidang militer, kedua bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat bidang kebudayaan. Dalam bidang militer tadi disampaikan oleh Pak Salim Said, buruh dan tani harus dipersenjatai dan sudah disiapkan oleh Republik Rakyat Cina sebanyak 100.000 pucuk senjata. Tinggal membawanya saja ke situ. Dan sudah disetujui. Tentara mulai dibunuh di Bandar Betsi. Kemudian gerakan-gerakan yang bersifat massa sudah mulai dilakukan. Misalnya mengganggu orang sholat. Lalu yang kedua, gerakan politik. Tahun 64 itu sudah siap, namanya Dewan Revolusi. Mulai tingkatnya mengganggu orang sholat. Lalu yang kedua, gerakan politik. Tahun 64 itu sudah siap, namanya Dewan Revolusi. Mulai tingkat pusat sampai kepada tingkat desa. Dan Dewan Revolusi inilah, kalau G30 berhasil, langsung mengambil pemerintahan dari pusat sampai ke desa. Teror-teror berupa pembuatan lubang-lubang untuk para kiai. Kalau di tempat saya, justru yang akan mengubur anak dan cucu-cucunya adalah mbahnya sendiri sebagai tokoh komunis. Lubang-lubang semua sudah disiapkan. Alhamdulillah diisi oleh mereka sendiri. Nah, kemudian di bidang budaya, itu tadi yang di bidang politik, termasuk pembunuhan jenderal-jenderal, ini semi militer dan semi politik. Kemudian di bidang kebudayaan, serangan-serangan kepada Islam sebagai agama itu luar biasa. Di dalam budaya ini yang di depan namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Itu pegawaiannya bikin ludruk, judulnya Matinya Gusti Allah. Ada judulnya Gusti Allah Mantu. Nah, berarti kan ada besannya Gusti Allah. Judulnya Nabi Muhammad minta pensiun. Itu yang dikemukakan. Jadi hujatan-hujatan kepada agama itu luar biasa. Inilah yang melatar belakangi, itu yang dikemukakan. Jadi hujatan-hujatan kepada agama itu luar biasa. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 65.
Undang-Undang nomor 1 tahun 65 itu isinya larangan menghujat agama. Karena sudah hampir bentrok ini di mana-mana. Dan pada waktu itu Menteri Agamanya Alam Shah. Jadi asbabun nuzul Undang-Undang nomor 1 itu karena penodaan kepada agama luar biasa. Nah, siapa? Oh, Pak Saifuddin. Maaf, tahun 65 Menteri Agamanya siapa? Ingat saya, itu undang-undang yang mengajukan Pak Alam Shah Ratu Kelahiran Kami. Di Sesnek. Ya betul, yang betul bukan Menteri Agama, masih di Sesnek. Tapi dari beliaulah ide itu, karena beliau sebagai seorang Muslim dan tentara, jadi berani untuk menghentikan penodaan agama. Nah, belakangan Undang-Undang nomor 1 tahun 65 itu digugat supaya dicabut. Sayangnya ada orang NU yang ikut menggugat di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saudara, kemudian dari segi pemutar balikan opini, jadi misalnya BTI, Barisan Tani Indonesia, pekerjaannya ngapling-ngapling tanah milik orang lain. Itu kalau pidato di muka santri, BTI adalah Barisan Tani Islam. Jadi mereka Tani Indonesia, pekerjaannya ngapling-ngapling tanah milik orang lain. Itu kalau pidato di muka santri, BTI adalah Barisan Tani Islam. Jadi mereka itu sepertinya lidah tidak bertulang, karena yang lidahnya bertulang itu hanya bebek aja. Jadi enak aja dia berbalik ke kiri ke kanan itu. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, di bidang ekonomi, pengerusakan ekonomi, penghancuran sektor-sektor ekonomi vital, kemudian gelombang-gelombang untuk menghantamkan buruh kepada majikan, semuanya terjadi untuk runtuhnya ekonomi itu karena prinsip yang akan dibangun adalah komunisme proletariat, di mana masing-masing orang tidak boleh punya hak apa-apa kecuali hidup kepada negara, maka seluruh alat produksi harus dihancurkan terlebih. Ini suasananya. 2008 itu baru 3 tahun saja Indonesia merdeka. PKI Muso ini sudah berontak. Tapi sekali lagi, kelihayan PKI itu pertama menghapus jejak, yang kedua membersihkan diri, yang ketiga menimpakan kesalahan kepada orang lain, yang keempat minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Itu kelakuannya PKI wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga 48 berontak. 7 tahun kemudian 55 mereka sudah bisa ikut pemilu dan menjadi nomor 4 pemenang pemilu. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 NU, dan nomor 4 PKI. Itu hanya berapa tahun? Nah, setelah diberi kelonggaran mulai reformasi sampai sekarang, ini sudah 13 tahun. Maka sangat mungkin dipakai waktunya untuk membersihkan diri, untuk melemparkan kepada orang lain, sekaligus menuntut orang lain itu harus membayar, dan selebihnya dia akan menguasai karena permintaan maaf daripada pemerintah itu sendiri. Saya waktu ditanya bagaimana pendapatnya kalau pemerintah meminta maaf, pendapat saya, tidak ada hak pemerintah untuk minta maaf, apalagi kewajiban untuk minta maaf.
Jadi kalau pemerintah memberi maaf, itu pemerintahnya salah. Loh, urusannya dengan siapa kok dia yang minta? Nah, saudara-saudara, ketika tahun-tahun PKI lama itu, komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet. Pada tahun 48, 65 dipimpin oleh RR Cina, dan Indonesia itu komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet. Pada tahun 48, 65 dipimpin oleh RR Cina, dan Indonesia menjadi negara komunis kedua terkuat di seluruh Asia. Jadi saya sendiri yang menyaksikan ketika itu, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak membayangkan kalau akhirnya PKI itu kalah. Karena hampir semua sektor itu sudah dikuasai. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang boleh bersiasat dan mensiasati Allah, tapi Allah zat yang mengatur siasat. Catur ya.